biasanya saya bawa itu artis-artis. Kayak Ahmad Dhani, Ari Lasso. Memang tidak gampang. Anak saya nomor 2 kalau saya bilang, nanti kamu kawin sama orang Batak ya. Dia bilang begini, tau gak? You are racist. Horas dengan BK, ketemu lagi. Hari ini aku kayaknya seneng banget karena bintang tamu kita hari ini banyak pengalaman juga. Wah, ini aku bakal korek-korek dan cerita-cerita santai sih sama beliau karena ini langsung diimport ya. Ini produk dalam negeri, cuman untuk mendatangkan beliau nih langsung diimport dari luar negeri nih. Penasaran kan? Langsung aja ini Tulang Zentua Simbolo. How are you Tulang? I'm fine. Nah, ini langsung terbang dari Amerika. Saya datang minggu lalu. Minggu lalu. Terus kemudian saya terbang langsung ke Lampung karena ada cerita klinik dengan penyebaran kebaikan untuk orang-orang Lampung. Terus dari situ saya langsung ke Batam. Ini saya langsung dari bandara pulang dari Batam. Langsung ke sini. Karena buat saya keren, Batak itu keren. Demi Batak keren guys, langsung. Enggak, aku kira Tulang dari Amerika langsung parkirkan pesawatnya di depan. Satu minggu. Sehat Tulang ya? Ya, mantap. Sehat Puji Tuhan, saya sehat. Aku kalau ngobrol sama Tulang ini kayaknya auranya tuh langsung aura positif, gitu. Semangat gitu kan. Terima kasih. Jadi benar-benar mempersiapkan untuk Batak keren Tulang ya? Iyalah. Ya, kita kan suka, sebetulnya sudah pantau ini ke Batak keren itu keren. Memang betul keren. Jadi nggak salah namanya kan? Nggak salah namanya. Batak itu emang keren kan? Memang keren. Tulang, nih kita ngobrol-ngobrol santai Tulang ya, baik nih. Siap. Tapi kalau Tulang ini asal kampung di mana Tulang? Saya sebetulnya lahir di Padang Sidempuan, nama kampungnya itu Tangsi Manunggang, dan saya besar di Hutalimbong. Kalau kita lihat nggak bakal ada di peta. Nggak ada di Google Maps tuh nggak ada. Nggak ada di Google Maps. Akan kesasar. Jadi Tulang lahir di Padang Sidempuan. Iya, di Padang Sidempuan. Tapi opung saya datang, sebetulnya opung-opung kami datang dari Samosir. Tahu lah kalau Simbolon kan Parna itu dari Samosir, tapi mereka pindah sekitar tahun 1910-20-an pindah ke Pahae. Kemudian dari Pahae pindahlah bapak saya ke Sidempuan. Jadi bapak saya dan saya sudah lahir di Sidempuan. Lahir di Sidempuan. Tapi kita boleh saya katakan mama saya Tampu Bolon masih Batak asli lah. Batak asli ya. Bukan Dale. Ya kalau aku Dale nggak ya? Cuma maksudnya dari kecil memang di Padang sampai besar tuh? Iya, sampai SMA. Saya tamat SMA Negeri 3 Padang Sidempuan. Di Padang Sidempuan. Ya, baru setelah itu saya merantau untuk kuliah di UI tadinya. Merantau malah ke UI dulu. Tapi nasib berkata lain, itulah jalan ceritanya sehingga kita sampai saya sekolah di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen di sini. Terus kemudian lanjut sampai ke Amerika. Nah, itu dia. Makanya kenapa Tulang ini ada di sini? Yes. Itu yang buatku penasaran. Mantap. Kenapa bisa orang Padang Sidempuan bisa nyasar ke Amerika? Itu gimana ceritanya awalnya Tulang? Jadi begini, tahun 97 saya itu tamat kuliah. Memang dari awal saya itu begini. Kan saya dibesarkan seorang guru. Guru SD ya. Kemudian setiap tanggal 20 tahulah pegawai negeri ya. Nah, itu orang tua itu udah mulai goncang-goncang gitu karena ekonomi terputus. Memang saya dari kecil berniat untuk tidak masuk terjun di pegawai negeri. Bukan bicara sombong, orang mencari pegawai negeri, tapi saya tidak. Karena saya lihat saya dari awal berpikir bagaimana saya bisa bantu orang. Artinya membuat usaha sehingga boleh kita share, membagi berkat kepada orang lain. Dan itu memang tujuan saya, cita-cita saya untuk membantu saudara-saudara, paling tidak untuk sekolah tidak terhalang dengan keuangan. Memang dari awal saya sudah tekad itu. Itu tekadnya dari dalam hati pengen membantu. Iya. Itulah awalnya kenapa bisa Tulang sampai ke Amerika. Buka bisnis dulu. Buka bisnis dulu. Iya, setelah tamat saya dulu pernah kerja di rumah sakit. Pernah juga asisten manajer ya di salah satu rumah sakit di Tangerang. Dan itu saya lihat sudah dijual. Jadi sudah nggak lagi nama itu. Tapi itulah cikal bakalnya saya itu tadinya begini. Kita kan dari keluarga yang kurang mampu. Ya, Bapak bilang kalau kamu universitas negeri, mungkin kita bisa tukat-tukati kalau orang Batak beda kan. Tapi Bapak bilang kalau tidak dapat universitas negeri, swasta, walau kita nggak bisa bantu. Karena mahal kan. Karena banyak juga adik-adik. Akhirnya saya sampai ke Jakarta, saya bisa kuliah pagi hari, kerja malam hari. Terus
selama 3 tahun. Pagi kuliah, malam kerja. Yes, saya kerja di, kalau dulu tahu kan asisten apoteker? Tahu. Saya asistennya asisten apoteker. Oh jadi, iya. Itu berapa lama tuh Lang itu? 3 tahun. 3 tahun. Setelah saya tamat sarjana, puji Tuhan saya diangkat jadi asisten manajemen personal ya pada waktu itu. Oke. Tapi saya pikir kembali lagi seperti tadi, saya pikir tidak cukup. Tidak, saya coba buka bisnis, bukan gampang. Saya banyak coba beberapa bisnis, akhirnya ketemu yang saya dapat travel agent ini. Jadi tadinya kan saya coba dengan housekeeping, semua coba jatuh bangun jatuh bangun. Ada satu filosofi yang saya pegang, berbisnis itu jangan takut. Jadi ibarat hujan nih di musim kemarau kan, hujan kan airnya itu kan mengalir kemana-mana. Betul. Jadi dia ngikutin daerah yang rendah. Ya. Jadi kehidupan bisnis pun seperti itu. Jadi jangan takut, justru pengalaman itu mengajari kita untuk lebih bagus. Itu awalnya saya berbisnis. Ya karena kan biasanya kalau orang mulai bisnis tuh dia awalnya yakin itu Lang. Tapi begitu di tengah-tengah ada masalah jatuh, semangatnya hilang. Malah nggak mencoba lagi, Pan. Jangan. Malah harusnya kita terus kan. Ada istilah bahasa Inggris, learn by accident. Setuju. Ya, jadi harus belajar dari kecelakaan-kecelakaan yang membuat kita lebih matang dan tahu cara keluarnya. Itu yang saya alami selama, nggak gampang sih, saya 2 tahun itu benar-benar kerja berat. Benar-benar untuk membuat seperti itu. Itulah awalnya. Jadi saya sebelum pindah ke Amerika pun saya sudah punya bisnis di sini. Iya. Tapi awal ke Amerika tuh Lang. Baik. Nyampe mendarlah kaki tulangnya di Amerika. Tahun 97 saya bikin travel. Namanya Perfectur, itu di kantornya di Jalan Saharjo. Jadi ketika saya bawa, sebetulnya saya itu udah kemana-mana. Artinya sampai sekarang, puji Tuhan saya sudah nginjak lebih dari 30 negara. Sebagai tour leader, tour guide. Tapi saya terinspirasi tahun 97 saya ke Israel. Pertama saya ke Israel, saya terinspirasi dengan seorang namanya di sana, saya ketemu beliau, Parlin Sagala. Orang Batak. Tapi dia orang Batak. Tapi dia nggak sebutkan Parlin, Park Sagala. Tapi ketika saya tahu nama ini, karena ada Sagala, ini pasti orang Batak. Istrinya orang Perancis, Yahudi. Dari situ saya mudah-mudahan Pak Parlin Sagala dengar ya, dia kemana-mana, mungkin dia tonton tuh Batak keren. Saya belajar dari inspirasi dia. Wow, ini orang Batak asli dari Samosir bisa survive di Israel. Dari situ saya terinspirasi, saya akan mau seperti dia. Itulah awalnya saya makin menggebu-gebu untuk lebih lagi maju di dunia travel. Karena saya sungguh mencintai dunia travel. Karena saya jujur aja, dari 30 negara saya injak, nggak saya bayar. Orang lain yang bayar. Itu. Jadi ketemulah sama Amang Parlin. Ya, dari situ saya inspirasi ada. Kemudian jadi yang saya bisa tangkap adalah ketika saya bawa tur ke Amerika. Itu mulai tahun 98 ya. Saya bawa waktu itu 20 orang, kok baliknya cuma 15. Ya kan, kemana yang 5 ini? Kemana yang bisa ini? Pertama saya masih question, masih terus bertanya di pikiran saya. Kemudian saya bisa 2-3 kali saya ke Amerika bawa tur. Kemudian bawa lagi tur berikutnya, kok bawa 30, yang pulang cuma 20. Kemana yang 10? Jadi saya berpikir-pikir, baru saya ada beberapa kali saya bilang, di Amerika itu sekolah gratis, makan gratis, terus kemudian jaminan sosial dijamin. Itulah awal mulanya saya berpikir, kalau saya mau bawa anak-anak saya sekolah di Amerika. Itu memang langsung muncul tekad itu. Yes, tekadnya. Terus kemudian saya belajar bagaimana taktik caranya. Inilah Batak kan, banyak taktik kan. Batak banyak taktik. Itu dia. Banyak taktik. Taktik. Jadi saya pelajari lah. Rupanya setahu saya ada 6 atau 7 cara masuk ke Amerika. 6 atau 7 cara masuk ke Amerika. Ini yang mau saya sebutkan ini ke orang Batak keren ini ya. Pertama, saya menangani, biasanya saya bawa itu artis-artis. Kayak Ahmad Dhani, Ari Lasso, ya kan. Terus kemudian Lea Simanjuntak juga ketemu. Kemudian Nikita Willy. Saya melihat mereka itu luar biasa kok, seperti Nikita Willy kan. Dia kan bawa anak di sana lahir. Ya, jadi ini undang-undang Amerika nih. Setiap orang yang lahir di tanah Amerika otomatis jadi warga negara. Tidak jadi soal bapaknya legal atau tidak legal. Jadi
seperti diketahui ini, bapak ibunya kan Bang Indra. Bapak ibunya kan ini anak suaminya Bang Indra, yang punya Bluebird. Jadi suami istri Tan itu kan orang Indonesia. Orang Indonesia. Tapi ketika lahir anaknya itu Isa namanya, Haisa. Itu dibawa dengan paspor Amerika. Oh. Itu salah satu. Kedua, kalau dibilang lotre kan mainannya judi. Ya, betul. Tapi Amerika melotre loh warga negara, imigrasinya. Oh ya itu. Ya, pernah dengar tuh? Iya, pernah dengar. Satu, dua. Ketiga, kalau dia petition. Contoh ini, saya nih warga negara Amerika nih. Saya bisa petisi mama saya, ito saya, adik saya. Bisa petisi. Ya. Ketiga nih, keempat, bisa dari pekerjaan. Alasan pekerjaan. Alasan pekerjaan. Ya. Dan yang paling banyak perkawinan. Oh ya. Ya kan? 5 tuh. Jadi perkawinan ini kalau kita kawin dengan orang citizen, automatically kita akan proses menuju legalitas permanent resident. Terus belum lagi dari asylum. Orang-orang yang misalkan negaranya konflik nih, bisa mengajukan asylum itu kalau suaka politik. Jadi ada satu lagi dari invest. Udah tujuh, invest. Kalau kita punya duit, bisa kita bawa ke Amerika. Kalau nggak salah sekarang sekitar $1,5 juta. Oke. Nah itu kan nggak terlalu berat. Jadi lama-lama kita invest dengan catatan kita bekerja dengan bagus tanpa memberikan suatu keuntungan kepada negara, itu menjadi. Jadi banyak cara. Banyak sebetulnya. Cara. Ini baru 7 cara yang disebutkan. 7 cara. Itu banyak jadi, cara. Untuk orang-orang Batak, orang muda Batak, coba coba cari cara keluar supaya kita Batak itu benar-benar keren. Kita sebarluaskan Batak sampai Amerika. Oh iya, ya kan? Di sana itu banyak orang Batak. Ada kurang lebih perkiraan saya 20.000 orang Batak ada. Banyak juga. Parmar Gaon jalan di sana. Iya. Saya kan 2 tahun lalu ketua Parna. Sampai sekarang saya masih sekretarisnya PBSI, Punguan Batak, Punguan Boru Simbolon Indonesia. Saya sampai sekarang sebagai sekretarisnya. Masih menjabat sekretaris. Dan sekarang penasehatnya Parna. Dan semua adat-adat berjalan dengan bagus. Itu sebabnya saya bangga menjadi orang Batak. Tepuk tangan buat orang Batak. Makanya cocok kan Batak keren cocok. Oh iya dong. Makanya, tapi aku penasaran Tulang. Maksudnya gimana Tulang menyesuaikan pertama kali Tulang ada di Amerika itu? Menyesuaikan ya dengan segalanya lah sampai Tulang bisa survive. Begini, memang sesuatu yang baru is not easy. Ya, pasti nggak mudah. Pasti ya. Jadi waktu pertama datang anak-anak saya teriak, wah biasa kan kita di sini pakai pembantu. Di sana nggak ada pembantu, semua kita kerjain teriak. Tapi seiring waktu istri saya tadinya minta pulang. Karena nggak tahan. Nggak tahan kan beratnya, belum lagi cuaca. Tapi seiring waktu kita akhirnya ada istilah loh di orang Indonesia di Amerika, ketika kaki kita nih di sawah udah kena lumpur nih, malas ngangkatnya. Ya. Karena sudah survive, sudah kita mengerti kalau ya tidak ada sih tempat yang kalau boleh saya katakan Amerika juga banyak tantangannya. Tapi ketika kita sudah berada pada tracknya, kita merasa survive, merasa safe karena kita dijamin oleh sosial yang dari pemerintah. Ya kita banyak dapat tunjangan sosial dari anak, dari segala macam. Terjamin. Jadi banyak di sana orang Batak. Marga Tobing pun banyak di sana. Marga Tobing pun di sana. Wah, kayaknya aku boleh sekali coba. Wah, dengan 7 cara itu aku bisa ke. Bisa dong. Bisa ya. Bisa Jadi coba di Google ada 7 cara masuk ke mereka. Jadi biasanya yang paling lebih pintar itu, yang lebih lihai itu orang-orang kita turunan Tionghoa. Itu jadi. Tapi kita orang Batak jangan dong. Orang Indonesia yang pribumi lainnya jangan kalah dong. Jangan kalah ya. Iya. Kita bisa ya, kita bisa. Mantap. Jadi karena udah berapa tahun? 20 tahun Tulang di. Saya menginjak pertama di Amerika itu 97. Tapi saya belum pikirkan. Jadi ketika saya lihat orang banyak tinggal, saya pelajarin. Ketika saya terbang mendekati Jepang, Narita, saya pikir kok kenapa nggak saya bawa keluarga saya? Jadi saya menetap di Amerika itu tahun 99. Menetap tahun 99. Tapi saya sudah menginjakkan kaki di Amerika itu sejak tahun 97. Terus kemudian saya bawa anak saya. Sampai sekarang, puji Tuhan anak saya 3. Yang 3-3 udah sarjana. Udah sarjana di Amerika. Iya. Puji Tuhan lah. Puji Tuhan. Dan anak-anak juga awalnya nggak betah juga lah. Apa gimana? Pertama nggak betah. Dia komplain, di sana ada pembantu. Bahkan anak saya nomor 2, 3 itu sakit. Karena terbiasa dengan pembantu, begitu dekat, ya orang Kebumen nih, pembantunya ini begitu dekat, selalu teriak-teriak, Mbak di mana? Tapi seiring dengan itu 3 bulan, dia survive, dan sekarang mereka mandiri. Bahkan kalau anak saya kemarin tahun lalu datang ke sini, ke Bali, malah kita ingin cepat ke Amerika, katanya banyak mosquito.
banyak nyamuk sama kan kalau bawaannya kan keringatan terus. Oh ya. Mungkin dia survive, tapi kalau saya sih saya masih merasa orang Indonesia lah. Masih darah Indonesia lagi ya. Masih darah Indonesia ya. Masih. Kalau saya ke sini makan sate kambing kita. Waduh, aku kalau makan kambing langsung gitu. Istri saya sukanya cari gudeg. Oh, gudeg Jogja. Ya. Oh gitu. Tapi maksudnya dari sekian banyak bisnis, ini kan Tulang sekarang bisnisnya kan travel Tulang. Yes. Dari dulu saya travel. Dari dulu. Kenapa milih itu? Kenapa saya pilih travel? Tadi seperti tadi itu kalau saya katakan by accident sih ya. Artinya ada kawan saya yang bangkrut, marga Simorangkir nih. Terus dia tawarin ke saya dengan gratis. Saya ambil take over. Jadi dari situ saya belajar, oh ini yang pas buat saya. Dan kebetulan saya suka melayani. Ya, jadi kadang-kadang pejabat-pejabat Indonesia itu saya banyak pegang pejabat Indo. Biasanya orang-orang dari pejabat Indonesia yang ke sana itu biasakanlah dia mau jadi jenderal kan harus sekolah dulu di Pentagon atau pejabat-pejabat Indonesia yang lagi kuliah dan segala macam dan ikatan dinas kita yang nangani. Oh itu Tulang yang tangan yes. Oh. Sampai sekarang saya banyaklah kenal menteri-menteri dan juga pernah Pak Jokowi juga waktu datang mengunjungi Palm Spring kita salah satu tim untuk membawa rombongan. Biasanya kalau presiden itu ditanganin ring 1 nggak boleh orang luar, tapi ajudan-ajudannya kita yang menolong. Jadi saya ada banyaklah mengenal pejabat-pejabat Indo ya. Ya, Direktur Bank Mandiri, Direktur Telkomsel, PTP berapa gitu kita. Karena memang mereka ya biasalah orang kaya kan jalan-jalannya ke Amerika. Ya, gitu. Jadi ya puji Tuhan lah. Sampai sekarang saya sangat senang dan sangat menikmatin pekerjaan. Itu yang paling perlu dalam kerjaan. Jadi jangan kita, kalau kita tidak senang kan kita merasa beban. Saya nikmatin, saya paling suka melihat suasana baru dan makanan-makanan yang baru. Jadi saya bisa makan makanan Arab juga bisa. Masuk semua tuh. Masuk semua. Kebab ya? Juga masuk. Kebab juga masuk. Tapi kalau maksudnya itu kan berarti semua pejabat Indo tuh rata-rata kalau emang ada kegiatan di sana Tulang yang kami ada beberapa tapi puji Tuhan saya punya kendaraan 9 sekarang di Los Angeles. Jadi ada Sprinter dan segala macam itu. Ya boleh katakan kita salah satu lah yang favorit. Ya, tidak meremehkan yang lain ya, tapi kita bersaing dan kita memang di sana tidak seperti bukan kita jeles-jelesan, memang kita bersaing murni dan saling menyokong. Saling menyokong. Dan kita di sana enak. Orang Indonesia di luar negeri itu kompak Pak. Oh iya ya. Kompak. Jadi misalkan ada yang meninggal nih, ada yang sakit kita urung-urungan. Nggak seperti di sini kelihatannya. Jadi kalaupun misalkanlah Lebaran kita ya open house kita datang sama-sama. Datang semua. Kalau Natalan datang sama-sama. Jadi kita nggak melihat suku ras dan segala macam, tapi kita menolong satu dengan yang lain. Ya, apalagi orang Batak. Wah itu dia. Wah kental kali. Batak. Ya, kental kali. Iya. Tapi kalau selain Indonesia Tulang, negara yang jadi biasa apa kita sebutnya ya, pelanggan ya, klien saya begini. Pelanggan kayak ini. Klien saya itu banyak, ada juga dari beberapa kerajaan Malaysia, dari Singapura, dari India, dan juga banyak kita. Tapi saya lebih prepare untuk orang-orang Indonesia. Karena begini, orang Indonesia ini kan sukanya kita sopir dan tour guide itu orang Indonesia. Salah satu contoh. Karena pernah saya bawa Pak Ria Misat Yakudu. Ya. Pak Menteri Pertahanan, kemudian ajudannya bilang ke saya, Pak Simbolon, kita makan di tentukan salah satu restoran, yaitu steak waktu itu, Flaming Steak. Tapi kita ketika mendekat, si ibu nggak mau steak, dia maunya Thai restoran, makan rice. Akhirnya kita change itu, ajudannya change. Kalau orang Indonesia nggak apa-apa, tapi orang bule nggak mau seperti itu. Dia mau on the track, benar-benar sesuai dengan itinerary, sesuai dengan apa. Ya. Tapi kalau Indonesia kan tahulah kita budaya Indonesia. Itu sebabnya kita laku orang Indonesia di sana. Jadi memang ada perbedaan juga. Betul, culture-nya, nge-treat-nya, dan kita segala macam lah. Tapi I'm really enjoy to serve the people. Tapi maksudnya secara apa ya? Secara Tulang ini men-treat dari negara mana? Ada nggak yang ibaratnya sedikit berbeda dalam arti mungkin agak ribet, agak berbeda? Kalau pengalaman saya lama tour operator di luar negeri, justru orang bule itu suka orang Asia. Malah bule lebih suka Asia ya? Suka orang Asia, karena orang Asia ini kan, boleh saya katakan kan, kita pakai hati. Jadi kita nggak selalu
Misalkanlah kalau dia lewat kan orang bule udah ngomel tuh, kita enggak. Terus contoh nih masalah tip ya, kita nggak patok. Kalau orang bule dipatok. Oh gitu soalnya. Jadi kita itu orang Asia lebih laku di Amerika, banyak sekali ya restoran yang paling top di Amerika kan Thai, Vietnam, India. Oh Asia ya. Asia yang paling top di sana karena memang kita punya, kan nggak tahu ya, saya mungkin karena Asia saya sih lebih suka makanan Asia. Oh sama tulang iya. Nah itu kan kalau kita cerita itu pejabat tulang ya. Kalau kayak family atau orang Batak itu ada juga tulang yang. Oh iya, ini cerita lain nih orang Batak. Nah ini nggak takutnya, ini pasti lebih unik kan? Lebih unik nih orang Batak nih. Iya. Jadi saya dari pengalaman saya bahwa orang Batak itu biasanya kalau orang Batak datang dia cari saudaranya. Oh iya. Jadi dia nggak cari kita, saudara numpang di situ kan. Kayak artis-artis juga datang kayak Style Boys kan. Dia mau kita apa? Dia mau cari orang yang ada tumpangannya saudaranya karena untuk mengirit. Oh iya betul. Itu jagonya orang Batak. Banyak taktik. Itu dia taktik orang Batak ya. Itu dia kan. Mengirit kan. Kalau kita kan profesional, bagaimana kita mau bikin supir, kita mau bikin gratis kan? Iya. Tapi tamu-tamu saya itu banyakan yang pejabat yang dibayar kantor. Tapi kalau orang Batak adalah, tapi tidak seberapa. Dan satu keistimewaannya saya melihat ya, dari pengalaman saya lama melayani pejabat, selalu ada orang Batak di dalamnya. Selalu itu ya. Itu hebat orang. Itu pasti saya ada orang Batak. Pasti ada orang Batak. Iya. Itu saya senang itu. Itu sebenarnya Batak keren. Oh itu Batak keren. Tapi enggak, maksudnya kalau orang Batak enggak ribet lah. Enggak ribet. Enggak ribet ya. Dia cari saksang. Oh. Betul loh, ada cari saksang. Kita bikin di rumah. Tapi enggak ada yang jual. Oh iya. Saya mengundang kalau bisa bikin sana, datang sana ya, bikin lapo dong di sana. Nah, mungkin lapo Batak keren. Lapo tobing gitu kan, atau lapo sihotang. Wah, itu mungkin masukan baru itu. Pasti masukan, pasti lumayan. Dan orang Amerika itu paling suka mencicipi makanan. Oh, paling suka. Saya kira 70% orang Amerika itu udah nggak masak. Karena nggak ada waktu. Iya. Dia beli makanan. Kayak di sini Grab ya. Grab. Di sana Uber Eats namanya. Jadi mereka udah simple itu dan karena waktunya sangat mepet, banyakkan dia beli melalui online. Saya kira begitu. Jadi udah pejabat udah, keluarga Batak pun udah. Oh iya, banyak di sana Batak. Kalau ini tulang, atau ada artis, musisi yang pernah tulang pegang juga. Tadinya saya mau pegang sebetulnya ada beberapa artis, tapi termasuk Putri Siagian. Oke. Terus kemudian ini terus saya sebetulnya walaupun tidak pegang karena kan saya sibuk, tapi saya selalu sponsor. Biasanya saya sponsor untuk menyokong istilahnya ya sumbang berapa, tapi kan munculkan nama perusahaan kita. Betul. Ya kayak Lea Simanjuntak kemarin dia datang tampil kita berbagi lah. Ya. Yang pada intinya kita sebetulnya jujur aja saya sendiri bangga menjadi orang Batak. Yep. Ya. Dan kenapa? Saya pernah baca loh ya dari YouTube itu satu etnik yang paling banyak YouTube keluarkan monetization nih lagu-lagu Batak. Lagu Batak. Dan Batak itu unik. Ya, mana ada orang kita ada Namboru, ada Tulang, ada Uda ya. Semuanya kan punya ini sendiri. Saya bangga menjadi orang Batak. Ya, makanya waktu kawin ya diadatin lah Pardijabu kan. Wah, gitu. Oh gitu. Jadi udah semua kalangan tulang lahap ini, tulang aja muter-muter di Amerika. Kerja lah. Kadang-kadang begini. Kadang-kadang orang melihat, ada loh bertanya sama saya, pejabat, kamu orang Batak ya? Iya. Kok melayaninya seperti melebihi pelayan lah ya. Yang notabene kan yang bagus pelayannya itu kan orang Bali, orang Jawa, orang Sunda gitu kan. Ternyata kita nggak kalah. Oke. Kita bisa melayani dengan hati secara profesional. Jadi orang Batak itu sebetulnya orang paling fleksibel sebetulnya. Apapun bisa asal kita mau ya. Iya. Dan itu saya melayani mereka itu, saya sudah bergerak hampir 30 tahun di dunia travel. Ya. Jadi saya mau tantang ini orang-orang muda Batak. Tidak ada batas kemanapun kita asal mau. Tuh, nggak ada batasnya. Ya, nggak ada batas kalau kita mau. Ada 7 jalan cara untuk pergi ke Amerika. Tuh. Ya. Kurang banyak. Jadi nanti kalau ada yang mau apa ya boleh hubungin kami. Nah, boleh masuk. Nah, tadi kan tulang bilang 30 tahun menggeluti bisnis ini kan? Hampir 30 tahun, 29 tahun. Ya, aku penasaran nih. Pasti kan kalau bisnis kan nggak langsung naik tulangnya, pasti kan dia merangkak dulu berjalan. Nah, itu apa sih tulang kesulitannya? Apalagi ya kita tahu tulang ibarat kalau bahasa sekarang tuh udah mainnya di luar negeri gitu kan, bisnis jalan bisnis apa tulang? Ada kesulitan apa? Setiap tantangan, setiap pekerjaan pasti ada. Ya. Tapi yang perlu kita benahi diri kita untuk secara profesional.
saya berani loh mengatakan ke pelanggan saya, if I did something wrong, saya bisa ganti. Artinya kita betul-betul concern. Jadi kalau kita di dunia travel ini kan kita melayani. Betul. Melayani, yang penting servis bagus, bisa dipertanggungjawabkan, ngomong apa adanya, jangan menipu. Yap. Udah pasti jalan. Ya. Kalau kita kan melihat bahwa ini kan servis kan general. Ya, mau orang manapun kita kualitas ini sebetulnya sama. Sama aja. Nah, sama aja. Jadi kita orang Batak harus juga tampil untuk tidak kalah dengan suku lain untuk lebih melayani dalam setiap pekerjaan. Dan itu saya sudah lakonin hampir 30 tahun. Ya, saya boleh menginjak, saya kira ujung-ujung dunia ini saya sudah injak lah. Nah, untuk karena pekerjaan ya. Maka saya bilang tadi, saya hampir 30 negara lebih, saya nggak bayar. Orang lain yang bayar. Orang lain yang bayar 30 tahun. Selama 30 tahun orang lain yang bayar. Iya. Tuh yang pasti omongan itu harus dipercaya. Melayani dulu dengan dengan hati. Servis itu ya. Ya, dengan hati, dengan ya betul-betul top lah. Iya. Top. Kadang-kadang kan kita kan ada masalah juga, jangan tunjukin ada masalah. Selalu raut muka, selalu senyum. Itu yang susah tulang, profesional itu susah kan. Harus profesional. Iya, itu yang susah. Harus profesional. Apalagi ya Batak kan kadang ya gimana? Saya bisa buktikan kita bisa lebih bagus dari yang lain. Asal kita mau belajar dari pengalaman. Tapi kalau penasaran, aku juga penasaran tulang. Kalau total kendaraan tulang, ada berapa tulang? Ada 9 sekarang. 9. Nah. Tapi nggak pernah mengalami yang hal-hal di luar dugaan atau ya maksud kita kan nggak tahu tulang di Indonesia sama di luar negeri kan. Mobil ya ada pernah kejadian dibawa kabur atau gimana? Oh, enggak. Kebetulan kita kan tidak nyewa mobil. Kita hanya membawa orang dengan kita yang bawa, kita supirnya dari kita. Jadi kita ada banyaklah supir di sana itu. Jadi kalau untuk mencuri mobil saya kira tidak. Yang ada adalah saya pengalaman itu dibobol. Jadi misalkanlah kita pergi mau belanja nih kan, dia pertakin kacanya itu banyak di San Francisco itu. Jadi dia ambilin barang di dalam. Oh, di pecah kacanya? Iya, pecah kacanya. Itu yang sering terjadi di San Francisco. Bagi saudara yang pergi ke San Francisco pasti mengalami kalau nggak hati-hati. Oh. Ya. Dan sebetulnya pelakunya itu bukan orang Amerika. Begitu banyak orang datang ke Amerika yang ilegal, yang sudah overstay, itu nggak ada lagi kerjaannya kan. Akhirnya dia mencari segala macam. Oh, justru pendatang ya? Pendatang ya. Kalau Amerika sendiri nggak mungkin juga ya. Amerika kan nggak kerja kan dikasih duit sama pemerintah. Ya kan? Nggak. Dia nggak perlu sebetulnya, dia nggak kerja, lapor aja ke Social Security dapat duit. Nggak perlu jadi merampok. Itu yang datang pendatang. Oh, itu kalau yang nggak kerja pun dijamin pemerintah? Oh iya, dijamin pemerintah. Per bulan tuh ada? Ada dijamin pemerintah. Kalau kita punya anak seperti dulu, anak saya 3, iya. Di bawah 18 tahun, saya bisa buat tunjangan. Oke. $5.000 setiap tahun. $5.000? Iya, setiap tahun. Tentu 3 orang ya. Sekitaran segitu. Jadi kita di Amerika itu nggak ada lah yang susah di sana. Nggak ada yang susah di sana. Enjoy aja di sana. Dan memang di sana kan banyak kebebasan beragama, ada kebebasan berbicara, ada kebebasan berasamblea. Asambli itu kayak bikin organisasi sosial. Enak. Amerika keren lah. Ya, bukan hanya Batak yang keren. Oh, Amerika juga keren ya. Bukan hanya Batak yang keren, Amerika juga keren ya. Iya dong. Dan tulang ya udah 30 tahun semakin cinta juga dengan pekerjaan ini dan nyaman juga selama. Iya. Saya katakan kalau masalah materi dan tunjangan-tunjangan lain Amerika keren. Tapi saya harus jujur katakan bahwa karena mungkin saya di sini kan setengah hidup saya di Amerika sekarang. Setengah hidupnya di Indonesia. Tapi saya masih merasa orang Indonesia. Yep. Dan saya berpikir karena banyak sebetulnya yang boleh saya katakan dari segi sosial dan beragama jauh lebih enak di Indonesia. Di sana kan orang sudah lolo gua gitu lah, nggak ada touching culture itu udah mulai kurang. Makanya kita pun di sana kan di California itu ada namanya Ikatan Masyarakat Batak. Oh, ada. Ada. Oh. Sekarang dipimpin oleh Kismin Manurung. Jadi ada Parmargaon juga ada, Paguyuban Jawa juga ada. Kumpulan-kumpulan orang Manado, biasa Manado itu ada nama kampungnya. Oh, ada kampungnya. Tomohon, Tondano begitu. Jadi kita di sana itu menikmatin ya. Ya makanya saya undang nih Lai Tobing nih pergi ke sana ya. Nanti aku akan ke Amerika dengan 7 cara yang udah di-sharing sama ini. Iya. Tapi penasaran juga dong, sebenarnya berapa banyak sih orang Batak di sana tuh, Lang? Saya kira apalagi satu kota namanya San Bernardino, kita itu ribuan. Dan hebatnya kita harus akui orang Batak ini ya, kan anak kokido hamoron dia.
segala macam cara mereka buat. Saya harus jujur katakan, orang Batak itu orang-orang yang gigih bersekolah, dan mereka itu kalau kita ke gereja nih ya, udah terbiasa kita lihat Lexus. Yang perawatnya, dokter sudah ada, segala macam lini, karena memang kalau di Amerika itu opportunity-nya besar. Asal kita mau sekolah. Karena sekolah sebetulnya nggak bayar di sana. Nggak bayarnya begini. Kalau misalkan ini orang masuk sekolah, kuliah, nggak ada duitnya orang tuanya. Nanti ada lembaga dari pemerintah yang memberikan sumbangan, nanti dibayar setelah kredit lunak lah ya namanya. Dibayar setelah dia kuliah. Jadi di Amerika itu tidak ada istilah tidak sekolah karena nggak ada duit. Itu bedanya. Itu program program pemerintah. Ya. Dan anak-anak sampai SMA kan nggak bayar. Makanya di sana pemerintah ada apa? No children behind. Tidak ada anak-anak yang di belakang. Selalu maju. Bukan masalah uang. Jadi di Amerika itu asal mau bisa jadi apa. Jadi nggak ada alasan nggak sekolah. Nah, kalau di Indonesia kan contohnya lah anak supir angkot lah ya. Jadi dokter ya nggak mampu lah. Nah, kalau di Amerika difasilitasi. Jadi itu dibayar setelah lunas. Gitu. Itu satu ya, kita memang kalau bandingan antara Indonesia dan Amerika masih jauh lah. Jauh, karena mereka kan merdeka 200 lebih tahun daripada kita. Ya betul. Ya. Nah, Tulang ini kan kalau di travelnya juga kalau di Indo kan banyak juga kejadian-kejadian yang apalagi yang ada insiden tuh di Pati. Jadi ada mobil rental tuh dicuri oleh sindikat di Pati. Nah, itu gimana tanggapan? Ada sih di sana situ yang rental car dibawa kan Amerika itu kan di bawah itu berbatasan dengan Meksiko. Ada. Pasti adalah yang sindikat, tapi tidak terlalu banyak karena asuransi banyak yang menjamin. Tapi kalau bisnis saya itu nggak merental mobil, tapi membawa tur. Penuh dengan itinerary-nya ada kemana gitu. Jadi kita nggak nyewa mobil. Tapi ya saya dengar ada beberapa juga kejadian yang nyewa mobil dibawa cross to Meksiko, nanti dipretelin tuh. Ya adalah, tapi tidak begitu menyolok. Karena di semua kendaraan di sana kan diasuransikan. Itu mandatori. Jadi tidak dijamin. Saya kira. Gitu. Ya. Jadi Tulang ini bukan menyewakan kendaraan. Bukan. Kita penyedia tur. Jasa atau jasa ya. Kadang-kadang bawa pejabat juga. Nah, tadi seru juga. Ternyata orang Batak di Amerika tuh banyak ribu. Bahkan sampai ada komunitas juga tuh. Ada. Kumpulan-kumpulan Raja Loan ada. Marga Sihotang main. Itu maksudnya aktif kan? Ada kegiatan-kegiatan apa? Aktif. Ini satu contoh nih, saya kasih tahu. Nah, ada satu perkawinan marga Boru Sihotang kalau salah ya. Saya masih ingat itu peristiwa 5 tahun lalu. Kawin sama bule. Nah, kita kan maradat kan begitu. Iya. Dikasihlah ulos dari tulang. Maranak moho 10 pitu marboru 10 orang. Iya. Wah, si bulenya kaget dia. Gimana mungkin? Maranak 10 orang. Maranak marboru 10 orang. Wah, kaget dia, saya bilang. Itu dulu. Tapi memang orang tua kita kan maranak marboru 10 orang. Iya. Banyak. Zaman opung kita kan begitu. Iya. Kan nggak ada TV. Nggak ada WhatsApp. Nggak ada ya. Kerjanya apa? Ya udah tidur. Ya kan? Makanya maranak 10 itu memang. Tapi kita artikan bahwa itu satu filosofi orang Batak, bagaimana kita boleh berkembang sedemikian rupa. Jadi terus kita main adat, orang meninggal pun kita adatin segala macam. Cuma mungkin tidak seruet di sini. Tapi adat berjalan terus. Jadi pungun-pungun marga itu, jadi ikatan masyarakat Batak ini yang dipimpin oleh Kismin Manurung itu anggotanya ya dari toga-toga marga. Jadi semua marga masuk di situ. Itu ada iurannya segala macam itu. Sampai berarti benar-benar emang aktif iurannya. Super aktif. Kita super aktif. Maradat, Marahata Sinamot semua lengkap. Iya dong. Batak keren dong. Iya dong. Tepuk tangan buat orang Batak semua. Jangan nanya di mana-mana begitu. Jangan kita nggak bangga dengan orang Batak, ya. Ada pengalaman saya tahun lalu. Saya bawa tur berjalan-jalan ke Zurich, Swiss. Swiss. Kita makan waktu itu di buffet. Tiba-tiba ada pelayannya itu sekitar supervisor lah ya. Saya dia kamu. Ini orang bule ini. Ya dia bilang, ini bule kok bisa bahasa Batak? Saya marga Sinaga katanya. Kok bisa marga Sinaga orang bule kan? Nah walap boru sida butar katanya. Gila bule ini bule ini kan? Saya bangga menjadi orang Batak lah. Makan ahalongoniroham. Pasti banget. Orang bule bangga orang Batak, masa kita tidak? Karena orang Batak itu unik, ya unik dalam arti silsilahnya
kalau dibilang orang luar ruwet, tapi enggak juga lah. Ya, tapi kita mengerti. Jadi harus bangga lah menjadi orang Batak. Itulah sebab kenapa ada orang Batak di mana-mana. Oh Di iya. setengah belahan dunia mungkin orang Iya. Batak tersebar tuang ya. Saya ketemu di Israel, saya ketemu Tuh. di Middle East, di Dubai, Abu Dhabi, banyak ketemu orang Batak. Tuh, Ya. gitu. Jadi harus tampil beda dong. tampil beda Iya Batak. dong. Jangan Tapi- sampai putus semua Batak tuh Iya, harus tapi tetap- dulu kan persepsi orang luar sama orang Batak kan ya banyak mungkin dulu di Senen kan. Nah, itu kan dulu. Iya, iya. Ya kan pada sesungguhnya itu kan hanya segelintir orang. Pada prinsipnya menurut saya itu saya membangga menjadi orang Batak karena memang filosofi orang Batak itu hamoraon, hagabio, nasangapun, menyekolahkan anak, berjuang mati-matian untuk demi anak. Itu saya bangga dengan orang Oh, Batak. itu orang Batak. Ya. Cuman gini tuh lah, maksudnya itu kita kalau dengan kata orang Batak tuh biasanya kalau apalagi aku ya kayak orang-orang muda tuh lah, Iya, iya. itu biasanya langsung tergambarkan tuh hanya orang-orang tua saja. Kalau Oke. anak-anak muda di luar sana tuh orang-orang Batak di Amerika itu tuh Lang, Nah, sebetulnya mereka itu gini, mereka bangga menjadi orang Batak. Cuma memang itulah tantangan kita di sana ya. Jadi seringkali kalau kita undang mereka ke acara perkawinan Batak, dia bilang, Daddy, I don't know go. Oh. Saya nggak mau pergi because late. Terlalu banyak ininya kan. too Kita kan much. malu maradet kan Iya, bisa iya, satu iya. harian Iya, kan. iya, iya. Nah, jadi kita coba simpel-simpel sedemikian rupa. Tapi mereka pada umumnya bangga menjadi orang Batak. Itu tantangan kita orang Batak ini khususnya di Amerika ya. Yep. Untuk lebih lagi, kalau saya punya prinsip, mungkin saya akan bawa anak saya lebih sering lagi ke Indonesia. Supaya dia mengerti, oh mengerti begini. dulu, ya, Tapi ya. pada prinsipnya mereka bangga menjadi orang Batak. Yap, itu dulu harus punya prinsip itu dulu ya, Iya. bangga dulu jangan Iya ada urusan gimana itu berjalan waktu juga ya. Iya, Belajar. Memang tidak gampang. Anak saya nomor 2, kalau saya bilang, nanti kamu kawin sama orang Batak ya. Dia bilang begini, tau gak? You are racist. Ngomong gitu ke tukang gitu kan. Oh Dedi, itu semua sama Dedi. Agama semua sama, no? Jadi bilang sama, nggak sama. Nanti kau rasain. Ya, kawin sama orang bule kan kalau dia senang. Kalau nggak senang dia kabur. Nah, Ya, kalau orang Batak kan diperjuangkan. Yap. Mati-matian diperjuangkan itu. diperjuangkan. Sakit pun mau. nah. Nah, itu makanya saya bilang nggak ada yang lebih enak kawin sama orang Batak. Orang Batak ya. Iya makanya kan karena itu dia maksudnya di Indonesia aja anak-anak muda Batak tuh kayak bukan nggak bangga sih, cuman dia kayak masih berat untuk dia boleh terjun dalam apa segala aktivitas Iya, Batak, apalagi di luar negeri gitu Iya, kan maksudnya iya. kan. Saya pun waktu muda dulu begitu loh. Saya pikir ini bangsa Batak bahkan habis. Artinya kita pikir akan terendus Yap. pengaruh luar gitu. Tapi so far tidak loh. Di Amerika itu hidup itu ada adat Batak. Dan kita, orang bangga sama kita. Bahkan banyak orang bule yang kawin sama orang Indonesia itu bangga sama orang Batak. Dibuatin marga, terus dia panggil tulang, dia tahu adatnya, dia bangga. Iya. Jadi kenapa kalau orang luar bangga seperti tadi yang Marga Sinaga yang ketemu saya di Zurich, Oh Swiss, iya. kenapa kita tidak bangga? Unik loh orang Batak. Betul. Ya, dari segi apapun unik. Unik. Ya, Itu dia makanya. dia harus bangga dong. Aku juga makanya ini aku pernah ke daerah Samosir gitu ya. Aku nginep ada namanya di situ Tabo Cottage kalau Dong BK pernah tahu. Iya. Itu yang punya orang Jerman tuh, perempuan, ya kan? Iya, perempuan. Orang Jerman. Nah, dia sampai segitu dia punya usaha di tempat ini. Iya. Dia bangun itu Tabo Cottage dan dia mencintai juga budaya Betul, Batak ternyata sampai. Betul. Dan itu bukti nyata yang aku lihat ternyata orang bule pun Betul. Apalagi orang Jerman. Yap. Ya, orang Jerman itu paling katanya bule yang paling kayak Batak-Batak itu Jerman. Nah, Jadi mereka menikmatin dan mereka historikalnya tahu kan dari no mention kan dekat lah kita orang sama Jerman. Tapi memang orang Batak unik. Harus kita keren. Harus kita bangga menjadi orang Batak. harus bangga jadi orang Batak. Sekali lagi tepuk tangan buat orang Batak Ya. semua. Jangan juga kalau bilang raja-raja. Itu lagi adat lah itu itu. beda lagi tuh. Kalau kita kerja kita hatoban pun mau lah. Yang penting cuan kan. Yang gitu. penting cuan, zaman sekarang yang penting Itu yang cuan. perlu. Masa Itu. kalah sama orang Tionghoa? Nah, jangan sampai orang Batak kalah sama orang Tionghoa kan. Oh iya dong. Dia kan selalu cuan. Kita urus cuan dong. Iya. Jadi bisa kita kalau kita mau. Asalkan kita buka hati. Gitu. Nah ini aku kalau lihat tulang di sini makanya ini jadi inspirasi juga gimana orang-orang Batak nanti yang akan ke Amerika gimana bisa sampai survive seperti tulang ini. Mungkin tulang ada tips nanti tulang untuk bisa survive di negeri orang gitu kan. Saya jujur ya melihat belakangan ini saya ke Jerman banyak sekali orang-orang muda Batak loh. Yang datang ke sana yang kuliah dan juga di Middle East saya ketemu banyak orang Indonesia Batak, baru-baru Batak begitu ya. Mereka survive loh. Asalkan Anda mau. Jadi kan kita kan memang saya bilang tadi kalau permulaan suatu tempat yang baru, budaya yang baru,
perlu kerja keras. Tapi nggak lama, less than a year, kurang dari setahun dia akan survive. Jadi jangan takut tantangan. Dengan begitu kalau kita keluar kan makin berkembang kita punya pikiran, makin otak. Jangan pula di sini kan perlu kita keluar lah. Iya. Tapi kalau maksudnya kalau di Amerika ya pasti nggak ada rumah makan Batak itu nggak ada kan? Tidak ada, di sana ada rumah masak Indonesia biasanya. Indonesia aja. Tapi kalau khas Batak itu nggak. Oh, kalau kita bikin pesta saksang keluar. Oh, ya maksudnya arsik keluar. Oh, itu karena ada acara. Cuman kalau untuk resto-resto nggak ada. Kita pesan ke orang kan di sana banyak catering. Oh, catering. Oh, ada juga. Ada di sana catering. Ada borusi boy, ada macam-macam di sana. Dan memang di sana nggak ada ikan mas kayak di sini. Jadi kita pakai ikan mas kala sana, rasanya agak sedikit jauh lah. Tapi yang penting ada jalan. Iya. Ada turun-turun di Sipanganon. Wah, keren Batak lah di sana. Oh, berarti benar-benar memang hidup Batak. Wah, margondang kita, manortor kita di sana kan begitu. Iya. Jadi jangan apa? Harusnya bangga menjadi orang Batak dimanapun itu. Karena memang tidak ada yang salah dengan budaya Batak. Ya, jadi saya lama di sana, ketua Parna saya 2 tahun lalu, sekarang penasehat. Saya juga sekretaris Simbolon. I think I'm so proud menjadi Batak people, bagian dari orang Batak. Ya, di sana banyak sekali. Jadi, dan pandangan Tulang akan bertambah lagi orang Batak di sana? Pasti dong. Ya. Pasti dong, kan beranak pinak. Dan mereka bangga jadi orang Batak. Dan di Ulos mereka senang. Kita bilang ini artinya Ulos ini supaya hangat hubungan suami istri. Mereka bangga, mereka mengerti. Tahu mereka tulang Namboru. Wah, keren, bro. Keren. Iya. Nah, iya dong. Dan mereka juga orang sana pun maksudnya nggak sekedar melihat uniknya, cuman mereka tuh memperdalamnya juga. Mereka mengerti. Iya ya. Mereka mengerti dan mereka meresapin. Datang ke Amerika nanti tidur di rumah. Free of charge. Untuk Batak keren. Free of charge. Nanti tinggal Tulang ini info aja RT berapa, kecamatan apa biar kita di sana nggak ada RT, nggak ada RW. Aku bercanda juga. Semua kota. Ya kota ya, iya. Kota semua. Kirain kan ada lurahnya di siapa kan? Nah, kayak di Los Angeles lebih dari 60 kota. Udah nggak ada RT RW dan nggak seperti di sini lah. Kalau ngurus KTP harus RT RW dulu pakai ini. Di sana nggak ada. Di sana mah semua online. Online semua udah canggih banget. Keren. Cuma kalau orang Batak sana nggak pernah ada kasus-kasus apa kan Tulang yang pernah Tulang dengar? Saya kira begini ya. Kalaupun di sini ada dulu kayak apalah orang-orang yang adalah dari kita yang sedikit nakal-nakal ya. Tapi saya kira kalau di sana itu kan orang fokusnya kerja. Fokus kerja, fokus sekolah, nggak mikir apa-apa. Dan kita nggak pernah saya dengar di sana orang-orang nakal-nakal. Semuanya berpacu. Dan saya melihat karena orang-orang Amerika, biasanya nih. Ya. Orang Amerika sudah lama di sana itu nggak begetol lagi sekolah. Kita kan yang pendatang baru ini. Kan orang Indonesia datang ke Amerika itu mulainya ramenya di tahun 1970. 70, 80, 90 itu paling banyak itu. Orang-orang Indonesia khususnya Batak datang ke situ. Dan kita kan berarti generasi kedua dong ini kan. Itu masih semangatnya luar biasa. Nah, nanti generasi keempat mungkin agak letoy karena sudah terbiasa. Sama lah kayak kita orang Batak di Jakarta ini kan. Generasi pertama kedua, wah anak koki harus jadi sarjana. Generasi kelima udah letoy dikit. Kan gitu kan. Udah menurun ya. Udah menurun dikit. Ya. Gitu. Sama filosofi manusia sama. Sama aja ya semuanya. Pokoknya aduh. Kalau dengar cerita Tulang ini semakin bangga lagi aku jadi orang Batak. Datanglah ke Amerika kan. Pasti Tulang, pasti. Nanti kita dengan tim Batak Keren akan berangkat ya Tulang ya. Pokoknya bila perlu bawa artis ke sana. Wah. Langsung didengar sama Bapak ini. Iya, hubungin tuh saya suka itu Jun Munte dengan Osen Hutasoid lagi top tuh. Oh, I love your song. Zat, Bang Osen sama Bang Jun. Iya dong. Langsung kita undang nanti ke pokoknya aman, tempat tinggal aman, tidur aman, makan, transportasi aman. Bosnya langsung ngomongnya. Kita semua ada kan? Iya. Itu. Cuman maksudnya kalau ngomongin keluarga Batak di Amerika pasti kan ya contoh dekat lah Tulang sama keluarga. Pasti kangen juga, pernah ada rasa rindu dengan kampung halaman gitu kan. Pasti dong, pasti kan. Iya. Apalagi ya kalau Tulang mungkin udah bisa cara mengatasi, cuman kan tidak dengan anak-anak. Oh iya. Nah saya kan kerja, tapi mereka sebetulnya ada keinginan datang ke sini. Kalau saya sih 2-3 kali saya datang ke sini kan banyak kerjaan. Jadi kan saya baru pulang dari Lampung untuk Liam Ministry ya. Kita ada di sana namanya Loma Linda Indonesia Adventist Ministry. Jadi orang-orang Adventing itu yang di sana itu membawa dan menyekolahkan orang-orang anak di sana. Jadi saya salah satu di situ tim untuk memberikan, karena kita begini.
kita di Amerika itu kan perbedaan duit dolar Amerika dengan rupiah itu tinggi sekali. Tinggi sekali ya. Jadi kalau kita kasih $1.000 dari Amerika, itu sudah bisa menyekolahkan di sini itu 2-3 anak. Iya. 2-3 anak. Jadi alangkah bermanfaatnya uang kita di sana kita bawa ke sini untuk menolong orang-orang yang. Dan satu hal ciri khas seorang pebisnis kan, janganlah kalau kita mikirin diri sendiri. Kadang-kadang kita ada waktunya memikirin sosial. Ya, memberikan satu keuntungan kita berbagi kepada sosial. Sampai sekarang saya bersyukur saya adalah satu yayasan di yatim piatu di Medan yang saya bisa bantu. Ya, tiap bulan saya bantu dikit-dikit. Oh, betul. Ya, harus begitu dong. Iya. Jangan kita makan sendiri. Jangan kita makan sendiri. Karena iya dong. Itu kan ada di kitab dikatakan terlebih berkat memberi daripada menerima. Betul, setuju tuh. Ya, itu dong. Harus begitu. Itu prinsipnya seorang pebisnis. Jangan hanya mentingin diri sendiri. Gitu. Nah tuh, apalagi anak-anak muda Batak yang sudah jadi pengusaha, kadang dia lupa juga berbagi. Itu sebaiknya jangan lupa itu berbagi. Biasanya itu setelah 70% dia jalanin. Artinya sudah lama baru dia mikir. Ini uang makin menumpuk, perlu juga berbagi. Ya, jadi itu hakikat saya kira seorang pebisnis yang apalagi orang yang mengenal Tuhan haruslah berbagi dengan orang lain. Karena kan istilahnya kan kalau bahkan orang Islam pun mengatakan harta itu kan titipan. Titipan dari Tuhan yang jangan sampai disalahgunakan, bolehlah berbagi pada orang yang berkekurangan. Itu prinsipnya. Prinsipnya. Ya. Cuman kalau ini bicara bisnis lagi Lang. Pernah terpikir nggak sih Lang akan menurunkan bisnis ini akan menurunkan ke anak? Ini pertanyaan yang bagus. Apa gimana? Saya suka itu. Jadi anak saya kan 3. Satu dia occupational therapy, kerja di rumah sakit. Satu lagi semi engineering, dia kerja di Volvo mobil. Yang 3 perawat. Saya 3 ini saya coba satu-satu. Bahkan gaji supir $300, saya bayar $500, tetap nggak mau. Dia bilang, Dedi, kalau bisnis itu memang kerja keras. Ya, saya jujur aja kalau saya mau tidur jam 10, ini telepon saya matiin. Kalau enggak saya nggak bisa tidur. Nyala terus lah. Dulu kita nyari duit susah kan? Ternyata lebih susah dicari duit. Ngerti maksudnya? Nyari duit susah, lebih susah lagi dicari duit. Ya, lebih susah lagi duit itu nyari kita. Iya. Karena kan terus kita nggak bisa tidur. Ya? Jadi saya coba anak saya bilang, Dedi, enggak. Saya nggak mau seperti Bapak kerja keras. Mungkin tingkat kemapanan di pendapatan yang dia dapat sudah mapan. Karena gaji perawat di sana kan paling tidak $5.000. $5.000 kali 16.000 sekarang ya, sudah 80 juta. Sudah cukup. Dan anak-anak saya masih tinggal di rumah. Jadi dia nikmatin hidupnya begitu. Jadi kelihatannya tidak. Tapi saya sih yakin bahkan ada orang yang menggantikan saya. Karena saya juga punya teman-teman di sana pebisnis yang saya bisa bantukan mereka. Mungkin mereka akan teruskan sebelumnya. Jadi malah dari anak-anak tuh mereka udah punya pandangan. Itulah kita generasi kedua kan? Generasi Z kan? Generasi Z. Nggak lagi seperti kita. Iya. Tapi mereka mapan. Yang penting dapat duit cepat, enjoy life. Nggak seperti kita dulu kan harus kita bina demikian rupa. Dan Tulang pun melihat ketika anak-anak udah bilang kayaknya tidak ya, Tulang pun udah pasrah. Ya enggak iya. Oke lah, kalau di Amerika kan kebebasan itu luar biasa. Di Amerika itu liberal. Kita mau apa juga liberal, ya kan? Kita nggak dipaksa-paksa kita di sana ya. Contohnya nggak beragama juga nggak apa-apa di sana. Ya kan? Nggak beragama kan undang-undangnya beragama tidak beragama sama di mata hukum. Nggak dituntut. Maaf kata nih, mau LGBT juga nggak ada tantangan, nggak apa-apa. Malah orang-orang LGBT bangga, saya ini gay. Oh di sini kan masih malu orang kan? Malu tuh. Kalau di Amerika udah tunjukin. Bukan aja belakang aja. Itulah itu kan budaya ya. Tapi saya sih melihat ya antar Amerika dan Indonesia itu karena saya mungkin lama di sini. I love Indonesian culture. I love Batak people. I love budaya Batak ya dan yang lainnya. Dan orang Indonesia itu apalah ya. Adalah plus minusnya ya. Ada pasti ada plus minusnya. Pasti ada plus minusnya. Ya, mungkin nggak ada juga. Tapi bangga menjadi orang Batak itu yang paling perlu. Aduh itu poinnya guys. Jadi tema kita sore ini Batak keren dan bangga jadi orang Batak. Saya harapkan Batak keren menjadi maju. Maju terus, ya. Maju terus. Harus maju dong, ya nggak? Harus dong. Harus maju terus. Ya. Nah tapi maksudnya untuk bisnis ini tuh masih masih terus panjang tuh. Iya, masih panjang. Saya kan masih muda. Masih 57 tahun. Mungkin 57 tahun. Saya maunya berharap sih 70 tahun lebih.
Pastilah, pasti kita doakan ya, pasti. Karena masih banyak pejabat-pejabat yang membutuhkan tulang. Semua bapak-bapak juga. Pokoknya kalau kita belum sampai sana, ya tulang harus tetap ada ya. Saya tunggu. Iya kan? Iya. Saya tunggu sampai ke sana. Saya tunggu berharap Batak Keren bawa artis ke sana. Amin. Kita aminkan sama-sama ya. Iya dong. Amin. Iya dong. Pokoknya sampai kalau kita belum ke sana, ya tulang harus tetap masih. Saya menunggu. Siap. Saya tidak akan berhenti sebelum Tobing sama si Otang datang. Sama kameramen. Itu perlu kita garis bawah itu. Oh iya. Nah, tapi kalau boleh tahu sekarang tulang rencana ke depan tulang apa yang mau dijajaki lagi atau? Enggak, saya kira tadinya saya berpikir untuk lebih mengembangkan lagi, tapi saya berpikir ini kan juga saya istilahnya cukup lah ya. Saya juga tidak berpikir kalau orang berpikir 3-4 generasi enggak lah. Saya 2 generasi aja hidup istilahnya sudah penting bisa berbagi. Bisa berbagi dan kita kan hakikat hidup kan happy. Ya, happiness dan bisa berbagi dengan orang lain itu menjadi satu kebahagiaan. Jadi untuk ke depan saya tidak banyak muluk-muluk, tapi saya berpikir bagaimana bisa kita mengembangkan lagi, berbagi lagi dengan orang-orang yang tidak mampu di Amerika. Jadi kami banyak membantu sekolah-sekolah, anak-anak yang tidak mampu sekolah ya kita bantu karena itulah misi kita untuk lebih seperti sekarang tadi. Uang itu di sini sangat perlu. Artinya dengan memberikan sumbangsi kepada orang-orang yang kurang mampu bisa kita menang. Dan itu tugas kami sekarang. Kami ada misi sekarang di Lampung. Kita bawa 8 dokter pengobatan gratis, katarak dan segala macam. Sekarang lagi berlangsung di Lampung. Saya kemarin di situ 3 hari. Kemungkinan saya akan balik lagi ke Lampung. Oh, sekarang lagi berjalan. Ya. Jadi saya dari Lampung, saya ke Batam. Karena di Batam ada pameran pariwisata. Sampai di sini kemungkinan saya ke Lampung lagi. Oh, jadi masih banyak misi-misi tulang ke depan seperti tekad awal tulang memang jiwanya mau membantu. Iya. Dan satu hal kenapa kita tinggal di Amerika tidak terlalu khawatir karena everybody di Amerika itu dapat Social Security retirement. Artinya kalau di Indonesia kan orang yang dapat pensiun kan cuma pegawai negeri. Iya. Kalau di Amerika enggak. Setiap orang dapat pegawai negeri, dapat tunjangan retirement. Itu ya. Cuma tergantung kalau kita banyak store pajak kita dari awal berapa tahun, lamanya berapa tahun, lebih banyak kita dapat. Tetapi pada prinsipnya tidak ada yang tidak makan. Semua dapat pensiun. Kalau nggak dapat, nanti pemerintah ada namanya EBT memberikan sumbangan makan. Jadi sebetulnya itu makanya kita tidak terlalu ambisius menjadi seorang yang terlalu rakus dengan uang. Tapi karena kita sudah yakin bahwa ke depan kita tidak susah. Karena pemerintah sudah membuat sistem. Sudah terjamin lah. Ya, terjamin. Ya. Kalau di sini kan cuma pegawai negeri yang apa ya, atau katakanlah ada swasta yang diasuransikan. Kalau di Amerika setiap orang dapat Social Security. Kalau dia mau lebih, dia tambahin lagi asuransi. Itu sebabnya. Itu makanya saya tantang datang ke Amerika. Pasti tulang pasti. Apalagi ada Pak Okta di sini. Siap. Saya semakin yakin dan semakin percaya bahwa langkah kita ke Amerika semakin dekat ya. Harus dong. Iya. Jangan cerita doang kan begitu. Jangan cerita doang. Siap. Itu makanya saya datang ke sini, Pak Keren. Supaya mengajak orang-orang Batak ini, orang-orang muda Batak ini maju terus. Iya dong, tidak mustahil. Dunia ini kecil loh. Tuh, dunia ini kecil. Apalagi dengan WhatsApp sekarang kan saya bisa call anak-anak saya dengan sekarang pakai WhatsApp, lihat mukanya. Dulu kan nggak bisa. Ya, artinya kita harus bisa lah maju. Saya semakin semangat. Iya dong. Oke, perlu dicatat ya, tanggal berapa, tahun berapa, ya, dalam waktu dekat. Nah, Abang, sekarang tulang kita mungkin ini sangat inspiratif banget. Aku banyak belajar juga. Cuman kalau harapan buat Batak Keren dengan ini kan kita panggilan Dongan BK tulang buat penonton segala macam. Harapan buat Dongan BK apalagi khususnya jiwa-jiwa Batak yang mau merantau seperti tulang. Ada nggak pesan-pesan untuk tulang? Saya kira filosofi orang Batak Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon termaktub di dalamnya. Dengan intinya itu kan kita sekarang kalau bisa orang Batak itu kan orang Batak itu menjunjung pendidikan. Ya. Menjunjung pendidikan, dengan pendidikan kita berbuat sesuatu. Artinya dengan konsep 3 Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon itu sudah termaktub di situ bagaimana kita kerja keras. Jangan ragu bekerja keras. Jangan juga malas. Kita harus challenge untuk belajar keras dan bisa kita ke depan lebih maju lagi dengan ya tantangan-tantangan itu jangan kita menghindar. Artinya justru tantangan itulah mengajari kita untuk semakin saya kira Batak Keren merasakan itu kan. Kan tidak gampang mendapat viewer itu kan. Lama-lama tapi tidak tertutup kemungkinan 5 tahun lagi Batak Keren menjadi keren. Bukan hanya nama kan begitu. Ya saya tantang ini orang-orang Batak Keren ini untuk terus berkreasi. Ya saya mendengarkan itu, saya lihat tadi ada bulan berapa itu yang mau konser? Bulan 9. Iya dong. Terus dipadu demikian rupa. Dan saya percaya dengan kalian begini what is that mean?
terprogram, kemudian terakumulasi semuanya, dia tidak akan meningkat terus ya. Akan meningkat terus. Itu harapan kita. Supaya jangan hanya Batak keren doang aja, memang benar-benar semua keren. Batak, ya, semua Batak harus keren doang. Jangan malas. Semua tantangan itu harus dihadapi doang ya. Iya. Jangan malas untuk belajar. Jangan malas untuk belajar. Itu yang paling perlu. Jangan untuk belajar, konsisten juga kalau melakukan sesuatu hal. Betul. Dan jangan kalau jatuh sekali udah langsung. Jangan. Justru itu membuat kita harus makin. Betul, belajar Lagi, semakin bangkit lagi, lari lagi kan. Yes, itu dia. Ya, orang muda Batak maju. Orang muda Batak harus maju. Harus maju. Karena anak-anak muda Batak ini agak susah tuh kadang kan. Ya agak malas ya. Jiwa-jiwa tuh belum mungkin perlu waktu juga kali untuk dia. Iya. Karena kan apalagi kalau orang Batak tuh ngelihat orang tuh cuman mau pas lihat suksesnya aja. Dia nggak tahu proses di belakangnya. Beratnya gimana, perjuangannya gimana gitu kan. Iya. Haruslah kita mana ada keberhasilan tanpa perjuangan. Mana ada yang instan gitu. Mana ada yang instan. Semuanya harus melalui proses. Harapan saya begitu. Mudah-mudahan Batak keren makin keren kemudian hari. Amin. Tulang Simbolon, Moliate. Thank you so much. Ini banyak banget pelajaran yang kita dapat. Iya. Apalagi di Amerika nih, ini seru banget. Jadi poinnya, ini yang poinnya nggak akan kulupa. Ditunggu di Amerika oleh tulang ini ya. Batak keren, pokoknya. Terima kasih Batak keren sudah juga memberikan kesempatan kita untuk berbagi bagaimana kita untuk tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan suatu inspirasi kepada orang Batak, khususnya orang-orang muda untuk terus belajar terus untuk mencari kesempatan untuk tidak hanya di Indonesia ya, bisa aja kita keluar ya. Saya melihat banyak orang Batak sekarang banyak loh di Middle East jadi perawat ya. Di Singapura saya banyak ketemu orang perawat, saya juga di Singapura. Di Eropa sekarang Jerman terbuka peluang lebar. Ya, Belanda terbuka, Amerika juga selalu terbuka lebar. Ya, semua itu kesempatan yang sebetulnya kita membuat maju ya. Jangan, apalagi dunia sekarang kan kecil kan. Ya bisa kita komunikasi, kadang-kadang kita komunikasi dengan face to face gitu. Harapan saya orang-orang Batak maju dan maju. Ya. Maju dan maju. Tulang sehat terus. Kapan-kapan kita ketemu lagi, kita ngobrol lagi Tulang. Thank you so much. Mungkin kita ngobrol di suasana yang lain di Amerika Tulang. Boleh. Sambil ngopi-ngopi gitu kan. Kita menunggu. Oke, siap. Tidak ada yang tidak mustahil. Terima kasih, thank you so much. Dan Tulang BK, aku nggak berhenti-hentinya untuk mengingatkan ini BK Fest 2.0 7 September 2024 di Balai Sarbini. Pastikan kalian udah beli tiketnya bersama keluarga, pacar semua kalian ajak karena bintang tamunya banyak, keren-keren dan pasti kita akan seru-seruan di sana. Pastikan seat kalian aman dan pesan tiketnya di tiketapasaja.com. Semuanya kalian tinggal pilih mau yang VIP kelas berapapun. Pokoknya kalian harus ketemu di sana bersama kita semua. Kita seruan di BK Fest 2.0. Kolaborasi itu keren. Batak keren. Thank you so much. Batak keren.